This. What are you looking for? Sweep. There is sweep. Oke. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan serta kemudahan untuk tetap bisa mengaji walaupun lewat online. Salawat dan salam tak lupa marilah kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua termasuk umat terbaiknya yang kelak akan dipertemukan di yaumil akhir nanti. Insyaallah hari ini adalah ziyadah terakhir sebelum Ar-Rahman berakhir. Saya juga sudah kasih jadwal ya untuk sebulan ke depan, insyaallah. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah, istighfar 3 kali dan doa mau belajar. Lalu lanjut dengan murojaah surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 71 ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Insyaallah kita murajaah dulu surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fan
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان
fihinna khairatun hisan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, sudah 72 ayat. Ini yang masih baru boleh juga bergabung loh ya. Kalau yang bentar Bun, saya ambil pulpen. Sini, can you please do by yourself Al-Quran? Kolam. Bu Risma lagi di hotel kali ya? Ini di itu di apartemen. Apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita mulai. Oh, hari ini ada 16 orang ya. Insyaallah ini sudah ayat-ayat terakhir, jadi saya juga beri waktu untuk nanti pekan murojaah, jadi insyaallah akan lebih saya nggak ada alasan nggak hafal ya, insyaallah panjang kok waktunya untuk menghafalnya. Oke, kita lanjut ke ayat 72. Sambungan dari sebelumnya, kalau di sebelumnya itu fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna, di dalam dua surga itu, di dalam surga-surga itu ada bidadari bermata jeli yang cantik jelita. Ya. Terus di bidadari itu saking sucinya, saking berharganya, saking spesialnya, maka di ayat 72 disebutkan hurum maqsuratun fil khiyam, hurum maqsuratun fil khiyam. Hurun bidadari maqsuratun dipingit fil khiyam, di dalam tenda-tenda khusus. Jadi saking sucinya para bidadari-bidadari yang ada di surga, mereka itu tidak pernah hujan ya Bun. Sebentar saya ituin dulu. Oke. Karena saking sucinya dia itu benar-benar seperti apa dipingit belum dipingit, tidak pernah disentuh sama yang lain. Nanti di ayat selanjutnya disebutkan lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka belum pernah disentuh oleh insun, manusia, wala jan, dan juga oleh jin. Nah, ayat ini mengungkapkan bahwa bidadari-bidadari itu adalah perempuan yang baik akhlaknya dan cantik rupanya dengan mempunyai mata yang indah, manis, putih, bersih, sekeliling hitamnya dipingit di dalam rumah, bukan yang berkeliaran di jalan-jalan. Nah, dari ayat ini juga ini sudah menjadi filosofi ya, maksudnya karakter ideal dari seorang perempuan. Nah, ini kebetulan contohnya bidadari. Kemudian contohnya bidadari. Nah, ini kalau bidadari itu kan perempuan. Jadi perempuan yang sunnatullah sunnahnya perempuan itu sebetulnya memang di rumah. Di rumah dia tidak benar-benar terpelihara, tidak tidak banyak berkeliaran di luar. Terus gimana nih kalau yang masih kerja? Insya Allah nanti dimudahkan ya. Mungkin suatu hari nanti pada waktunya mungkin bisa bekerja dari rumah gitu. Nanti kalau misalkan sudah menikah nih, banyak bunda-bunda yang benar-benar full di rumah, padahal dulu pernah sempat punya karir di luaran sana, terus akhirnya sekarang full di rumah. Nah, itu insya Allah walaupun kesannya tidak bergengsi, tapi insya Allah itu akan mendapatkan keutamaan. Biar bagaimanapun anak-anak yang dipegang sama orang tuanya, insya Allah lebih punya bonding, terus juga bisa bisa lebih bonding dan lebih pendidikannya insya Allah lebih terjamin ya. Kadang-kadang kan kalau yang kerja mau nggak mau harus dititipkan ke
pembantu. Tapi kalau saya uh, uh, harus bekerja full, saya lebih pilih anaknya sekalian aja deh dimasukin ke sekolah, dimasukin ke sekolah, terus biar nggak terlalu banyak, biar dia nggak di rumah, nggak terlalu banyak main nonton dan lain-lainnya. Hurum maqsuratu fil khiyam. Hurum maqsuratu fil khiyam. Oke, kita lihat ini. Kok langsung ayat 78. Sorry, afwan. Nah ini. Hurun. Haknya di sini adalah matabi'i 2 harokat. Rum tanwin ketemu min idgham bil gunnah. Tanwin ketemu min itu idgham bil gunnah. Ditahan 2 sampai 3 harokat. Tanwinnya masuk tuh di mana? Shotnya di sini adalah shot domah ketemu sama waw sukun. Jadi dia matabi'i 2 harokat. Ro-nya juga matabi'i 2 harokat. Tun, tanwin ketemu sama fa. Itu tanwin ketemu sama fa, ikhfa. Ya, nun atau non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 itu, tanwinnya atau nunnya, nun sukunnya hampir mau masuk ke makhraj huruf sesudahnya, ditahan 2 sampai 3 harokat. Biar terdengar samarnya di mana. Jadi kalau namanya ikhfa nih, buat yang baru, ada yang baru nggak ikut? Itu nggak selalu dia tung gitu. Jadi maqsuratun fil khiyam, bukan maqsuratun fil khiyam. Alif lam qamariyah ya. Terus alif khiyam itu kha ngorok. Yang di belakang adalah mat arid li sukun ya. Ingat di sini ada mako. Itu qaf sukun, baju di toko, bas dipantulkan. Pantulnya kalau qaf pantulnya ke ko, bukan ke ke. Jadi bukan maksuratun tapi mako suratun fil khiyam. Kita ulang ya. Pakai ha tipis nih, yang kemarin belum lulus huruf ha-nya dipelajarin lagi. Hurum maqsuratun fil khiyam. 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 Hurun, bidadari maqsuratun yang dipingit, fil khiyam di dalam tenda-tenda khusus. Hurun maqsuratun fil khiyam. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Mulai dari Bunda Feby. Hurum maqsuratun fil khiyam. Nah, yang hurumnya jangan ada ngorok ya. Hurumnya jangan ngorok. Oh, iya. Hurum maqsuratun fil khiyam. Sotnya 2 harokat, Bunda. Maqsu. Hurum maqsuratun fil khiyam. Nah, iya, ini 2 harokat. Kembali. Oh iya, terbalik.
Hurum maqsuratun fil khiyam. Oke. Bunda Husnul. Husnul. Hurum maqsuratun fil khiyam. Masya Allah. Coba ulang lagi haknya, kurang. Hurum. Hurum maqsuratun fil khiyam. Oke, Masya Allah. Ini saya sambil ngelihat ini ya, di absen. Bu Alfiah. Hurum maqsuratun fil khiyam. Masya Allah. Bu Andi Pipit. Hurum maqsuratun fil khiyam. Oke, Masya Allah. Berikutnya Bunda Arka. Hurum maqsuratun fil khiyam. Yang terakhir ngorok. Hurum maqsuratun. Yang ini jangan sampai. Yang ini jangan sampai ngorok ya. Hurum. Hurum maqsuratun fil khiyam. Nah, Masya Allah, bagus. Oke, berikutnya. Kok ada suara gemas? Ya, mute dulu lah. Oke, berikutnya Bu Ella. Hurum maqsuratun fil khiyam. Shotnya 2 harokat, sayang. Hurum maqsuratun fil khiyam. Oke. Berikutnya Bu Desi Ustari. Bu Desi Ustari. Ya. Ayo Bu Desi. Bu Desi lagi tidak available. Oke. Bu Desi. Hurum fihin. Oke, Bu Desi. Fil khiyam. Oke. Terus Bu Farida. Oh, Bu Farida baru ya, Farida Hanum. Yuk dicoba nggak apa-apa, Bun? Screen sharing-nya mana ya? Oh ya. Saya baru nih. Iya, salam kenal. Oke, yuk. Belum kelihatan ya. Sudah kelihatan belum? Pegang. Kelihatan belum? Belum. Oke, saya coba lagi ya. Dah? Kebaca nggak? Saya pas nggak pegang Al-Quran lagi. Oke, it's okay. Kebaca tidak? Yang Oh, tidak baca.
Oke, so, it's okay, nggak apa-apa. Dilihat dulu aja ya, Bun ya. Nanti kita skip dulu ke tempat yang lain. Oke. Berikutnya yang lama dulu. Ibu Vika. Ibu Vika, gimana Kak? Maqsuratun fil khiyam. Masya Allah. Berikutnya Ibu Fitri ya, Mbak Fitri ya. Hurum maqsuratun fil khiyam. Nya kurang ngorok. Hurum maqsuratun fil khiyam. Masya Allah, bagus. Ibu Lina. Ibu Lina. Iya. Yo, Bu Lina. Hurum maksurat fil khiyam. Putus-putus. Mako, pantul. Hurum maqsuratun. Ayo, coba ulang lagi. Hurum maksuratun fil khiyam. Oke, Masya Allah. Teh Lisda. Hurum maqsuratun fil khiyam. Bu Nana. Hurum maksuratun fil khiyam. Kofnya kurang pantul. Mako, mako. Hurum maksuratun fil khiyam. Kotnya 2 harokat. Hurum maqsuratun fil khiyam. Oke, Masya Allah. Ibu Nurul. Hurum maqsuratun fil khiyam. Oke, Bunda Rizka. Bunda Rizka. Mbak Rizka, maaf. Hurum maqsuratun fil khiyam. Kotnya 2 harokat. Mako suratun. Hurum maqsuratun fil khiyam. Masya Allah. Mbak Ulfa. Bunda Ulfa. Hurum maqsuratun fil khiyam. Masya Allah. Terus Ibu Lindah. Hurum maqsuratun fil khiyam. Ibu Selfie. Hurum maqsuratun fil khiyam. Ya. Ibu Kofi. Hurum maqsuratun fil khiyam. Allah. Ada Ibu Sugianti, masih baru juga. Tapi nggak apa-apa, Ibu Sugianti lihat dulu ya. Lihat dulu ya. Oke. Hurum maqsuratun fil khiyam. Hurun. Bidadari-bidadari itu maqsuratun dipingit fil khiyam di dalam tenda-tenda khusus. Hurun maqsuratun fil khiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ini sudah pernah di ayat sebelumnya ya.
Lam yatmithunna, lam belum pernah, yatmithunna disentuh, insun manusia, qablahum sebelum mereka, wala jan maupun oleh jin. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ayat ini mengungkapkan bahwa bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin sebelum datang penghuni surga yang kelak akan menjadi suami mereka. Nah, ini kenapa sih kok isinya bidadari-bidadari, kayak surga isinya bidadari-bidadari, itu kesannya cuma menguntungkan laki-laki dong. Nah, ini saya sudah pernah bahas ya sebelumnya ya, bahwa kenapa di sini ditulisnya ada bidadari-bidadari, karena ini sebetulnya adalah yang paling jelas keinginannya itu sebetulnya laki-laki dibandingkan perempuan. Kalau perempuan itu antara perempuan yang satu sama perempuan yang lain itu sumber pokok kebahagiaan itu berbeda. Idealisme tentang kebahagiaan perempuan itu beda-beda. Ya, kalau misalkan ada perempuan yang dia lebih suka, apa sih yang paling membahagiakan buat kamu, yang paling membahagiakan buat aku punya uang buat koleksi tas, atau aku punya uang buat punya sepatu, aku punya uang buat ini, beda semuanya. Tapi kalau laki-laki itu kalau ditanya apa sih yang paling kamu inginkan gitu, mungkin jawaban, entah itu jawaban disengaja atau tidak disengaja, secara garis besar laki-laki sama. Mereka ingin perempuan cantik kalau bisa masih perawan gitu kan, kayak perempuan cantik yang baik juga. Se-error-errornya laki-laki, dia pasti kalau cari istri, cari yang masih suci gitu. Nah, ini juga sebenarnya karakter ini yang diambil di dalam dijadikan permisalan di dalam Al-Quran. Makanya yang ditonjolkan nanti ada bidadari-bidadari cantik, jelita, ya, yang akan menyambut di pintu surga untuk para penghuni surga laki-laki. Tapi jangan khawatir Bunda, kalau misalkan kita sebagai istri solehah nih ya, sudah menikah, istri solehah itu masuk surga, nah kita akan berdampingan dengan laki-laki terakhir yang mendampingi kita, dengan suami terakhir yang mendampingi kita. Insya Allah kalau kita masuk surga, kita akan bersama dengan lelaki terakhir yang mendampingi kita, insya Allah. Nah, di situ walaupun ada bidadari cantik, tetap posisi istri solehah itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan para bidadari-bidadari itu. Dan bahkan para bidadari itu kalah cantik dibandingkan istri solehah. Tetap aja yang jadi permaisuri itu istri solehah. Sedangkan bidadari-bidadari cantik itu semuanya hanya sekedar sebagai selir gitu, atau pelayan-pelayan yang membantu kita gitu. Nah, kecuali kalau si laki-laki itu kebetulan masuk surganya sendirian, istrinya nggak solehah. Tapi hampir nggak mungkin kalau istrinya nggak nih ya. Kalau suami istri, laki-lakinya itu soleh, tapi dia tidak bisa menjaga istrinya dengan baik. Misalkan laki-lakinya soleh, sering ngaji, sering pengajian, tapi si istri tidak berhijab. Itu sepele sekali tidak berhijab. Padahal kewajiban paling utama dari perempuan muslimah adalah berhijab. Nah, berarti dosanya si istri itu akan terus, jadi dosanya si istri juga akan menjadi dosa si suami. Karena si suami itu punya kewajiban untuk menjaga istri, anak perempuannya, bahkan juga ibu perempuannya, menjaga mereka dari neraka. Kalau yang berada di penjagaannya itu tidak lulus dan mereka masuk neraka, maka mau nggak mau nanti mereka jadinya apa? Si laki-laki ini juga jadi masuk neraka. Karena kan tugasnya laki-laki adalah menjaga anak istrinya, ya, dan perempuan, misalkan saudara perempuannya, untuk tidak masuk neraka. Kalau mereka masuk neraka berarti dia nggak becus jaga keluarganya. Itu ada di surah At-Tahrim ayat 6. Nah, sebaliknya, kalau misalkan si istri ini solehah ya, istrinya solehah, dan dia masuk surga, insya Allah masuk surga. Sewaktu di surga,
si istrinya ini ridho nggak sama kezoliman laki-lakinya. Misalkan si istrinya ini solehah banget, tapi si suaminya tuh zolim, kayak seperti Asiyah dan Fir'aun ya. Fir'aun itu kan udah zolim, udah punya selir banyak, aduh, udah seburuk-buruknya laki-laki lah. Tapi si Asiyah tetap solehah, tetap berbakti sama suaminya, dan dia ridho dibegitukan sama suaminya. Ya, sewaktu nanti dia di surga, ya, sebetulnya dia diberi opsi sama Allah. Misalkan opsinya tuh gimana? Dia ridho tidak sama suaminya. Apakah suaminya itu mendukung proses dia hijrah dia, proses dia menjadi baik, gitu. Kalau misalkan dia enggak deh, kayaknya sudah tidak ada ininya banget deh, tidak ada dampaknya lelaki itu pada saya, pada keimanan saya. Tapi justru karena dia, saya jadi seperti ini. Maksudnya jadi solehah seperti ini karena saya tidak mau hidup saya sia-sia misalnya gitulah. Nah, mungkin nanti dia akan dijodohkan dengan bidadara surga atau yang lainnya. Kalau menurut satu kitab ya, nanti yang akan menemani Rasulullah, perempuan-perempuan yang akan menemani Rasulullah, salah satunya adalah Asiyah dan Maryam. Selain istrinya Rasulullah ya, Asiyah dan Maryam. Kenapa Maryam? Karena Maryam seumur hidupnya itu menjaga kesuciannya banget. Tapi dia diberi ujian oleh Allah dengan punya anak tanpa ayah. Padahal mereka tidak berhubungan intim sama sekali. Padahal dia tidak berhubungan intim, tidak pernah disentuh siapapun, laki manapun. Tapi di rahimnya itu ditiupkan ruh sama Allah, yaitu Nabi Isa alaihi salam, yang sekarang dianggapnya itu Tuhan Yesus. Benarkah dia Tuhan Yesus? Ternyata tidak ya, kalau kita baca di kitab ya, bahwa sebetulnya waktu saya lupa ya, pasukan itu berusaha untuk menangkap Nabi Isa untuk disalib. Allah itu mengubah wajah salah satu sahabat Nabi Isa yang berkhianat. Nah, sahabat Nabi Isa yang berkhianat itu dirubah mukanya jadi mirip sama Nabi Isa alaihi salam. Makanya yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam langsung diangkat ke langit. Diangkat ke langit dan sekarang tuh belum meninggal. Jadi kalau suatu hari nanti insya Allah menjelang detik-detik hari kiamat ya, setelah ada kemunculan Dajjal, terus nanti ada kemunculan Nabi Isa alaihi salam turun. Jadi yang disalib itu sebetulnya Yehuda. Nah, itu Yahuda. Dia salah satu sahabatnya Nabi Isa yang berkhianat. Nah, seperti itu. Jadi kalau perempuan bisa masuk surga sendirian, tapi laki-laki nggak bisa karena dia ada tanggungan. Kalau dia menikah, maka dia punya tanggungan istrinya. Istrinya harus solehah juga. Kalau istrinya nggak mau berhijab, kalau ada lelaki lain bisa melihat aurat istrinya, itu kan sudah pasti dosa ya. Tidak hanya dosa istrinya, tapi juga dosa buat suaminya. Kayak gitu. Nah, kalau perempuan dia solehah sendirian masih bisa dia, karena dia tidak ada tanggung jawab untuk mengubah suaminya, ya. Dia bisa masuk surga sendirian. Tapi wallahu a'lam bishawab, kalau misalkan dia bilang ya, nah kalau orang-orang yang masuk surga itu ingat dengan teman-temannya dulu ya. Ingat dengan orang-orang yang membantu dia masuk surga. Seperti ini kan, makanya ada peribahasa bahwa kamu adalah agama temanmu. Jadi kita tergantung dari teman kita. Kenapa begitu? Karena kalau kita temenan sama orang-orang baik, insya Allah sama orang-orang perempuan solehah, insya Allah kita mau nggak mau jadi ikutan solehah. Kita tadinya nggak pakai hijab, jadi ikut-ikut pakai hijab. Walaupun tadinya pertama baru ikut-ikut, ya nanti jadi beneran gitu, beneran jatuh cinta. Kalau kita kalau teman-teman kita pada hijabnya syar'i, mau nggak mau kita malu kalau nggak
kalau nggak berhijab syar'i. Masa yang lain pada hijab syar'i, kitanya pakai jilbab tapi celananya ketat. Itu malu. Pertama malu dulu, alhamdulillah malu itu hidayah. Malu itu adalah proses salah satu proses hidayah. Hidayah itu masuk, ya. Terus seperti itu. Tapi kalau misalkan, nah, sedangkan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang buruk, maka mau nggak mau kita jadi ikutan buruk. Kan kayak kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, ikutan wangi. Dengan tukang besi, kita jadi ikutan cemong-cemong mungkin ya. Nah, itu juga mereka, teman-teman kita yang masuk surga, nanti kalau di surga, karena di surga itu kan nyantai banget, Bun. Nyantai, hidupnya itu nyantai, gabut, bener-bener gabut, karena nggak ngapa-ngapain lagi, santai, semua dilayani. Pasti akan teringat di para penghuni surga itu bahwa, ya Allah, aku jadi ingat si ini nih, misalnya, aduh, ingat Bu Febi nih, gitu. Bu Febi kan dulu yang ngajakin ke majelis Sukabakti, gitu. Dia di mana ya? Dia nanti teman itu bisa nanya ke Allah, ya Allah, Bu Febi di mana? Kok saya nggak lihat? Dia di surga bagian mana? Kan surga tingkat-tingkatan. Terus nanti, na'udzubillah min zalik, kalau misalkan kita ada di neraka, kita bisa keangkut sama teman kita yang kebetulan udah masuk surga duluan. Karena hanya dengan bilang, ya Allah mau dong, saya mau main lagi sama dia, karena dia dulu yang mengajak saya insaf, dia yang memberi membantu jalan hidayah untuk saya, gitu. Maka Allah akan kabulkan dan diangkatlah itu. Makanya bunda-bunda ini kenapa di majelis Sukabakti ini diberikan sedemikian banyak supporting system ya. Jadi semua dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu ada ketuanya. Nah, makanya kemarin saya bilang berkali-kali, jangan baper kalau diingetin sama ketuanya, juga jangan di-ignore. Jadi kalau misalkan dia japri, kok Kak setoran ya, dibales lah di read. Nggak cuma di read doang, tapi dibales lah. Kenapa? Karena kasihan. Mereka pun mungkin takut untuk dihisap. Takutnya kan itu kan anggota anggotanya berada di dalam tanggung jawab yang nanti takut dihisap sama Allah, makanya diingatkan. Nah, kalau sudah diingatkan tetap nggak gubris, nggak apa-apa, bunda-bunda yang jadi ketua geng, ketua regu, nggak apa-apa. Yang penting nanti waktu di padang mahsyar, waktu ditanya sama Allah, kenapa dia nggak nggak menghafal, nggak setoran, nggak kholas gitu. Tapi dibilang, oh saya sudah ingatkan kok, ya udah, sudah kewajiban kita sudah selesai sampai di situ. Tinggal itu masalahnya dari orang itu aja, gitu, ya. Oke, lam yatmithunna. Oke. Saya buka dulu. Nah, ini lam yatmithunna, lam yatmithunna, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Toknya pantul. Toknya pantul karena dia huruf qalqalah. Mis itu sa. Sa itu ujung lidah bertemu dengan dua gigi atas. Jadi bukan mis tapi mis. Nun tasdid itu di gunnah. Ya. Ya mis hunna. Insung. Nah, ini nun sukun ketemu sa, afwan, itu adalah ikhfa ya. Terus tanwin ketemu sama qaf itu juga ikhfa. Jadi nunnya hampir mau lompat ke sin, insung, tanwin hampir mau lompat ke qaf, insung qob, ba-nya pantul karena dia huruf qalqalah. Wala jan, lamnya 2 harokat matabi'i, jan. Afwan, ini saya lupa tuliskan nih. Bentar ya. Afwan, saya
Jan itu sebetulnya mad lazim musaqqal kalimi. Apa itu mad lazim musaqqal kalimi? Buat yang baru, ingat kita sudah kasih share jadwal ya. Jadi kapan kita belajar ini lagi? Dibaca 6 harokat. Kebetulan dia di belakang juga. Walajan. Nah, kalau ini, kalau jim itu adalah mad jaiz. Kok mad jaiz? Tanda waqaf jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Boleh untuk boleh lanjut atau berhenti. Oke. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. 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 Kita coba ya. Kita coba dari Bunda Febi. Bismillah. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Masya Allah. Berikutnya Bunda Husnul. Lam yatmisuhunna Bukan yate, tapi yato. Lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan. Nah, jangan ada jeda ya. Yato mishunna, lam yato mishunna. Kita coba. Lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan. Masya Allah, Bunda Alfiah. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Berikutnya Bunda Pipit. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Masya Allah. Bunda Arka. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Masya Allah. Bu Desi Yustari. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Bunda Ella. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Masya Allah. Ibu Fika. Bunda Fika sudah di-unmute? Oke. Tidur kayaknya, Bu. Oh ya, Bu Fitri. Ayo Bu Fitri. Mbak Fitri. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Oke, Masya Allah. Bu Lina. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Telisda. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ibu Nana. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan.
Bu Nurul. Ya tunggu saya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mbak Rizka. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mbak Ulfah. Bu Ulfah. Lupa di unmute. Halo, Bu. Ya. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Insyaallah. Oh ya, Bu Subadriah tadi ke skip. Bu Subadriah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yadmithunna insun qablahum wala jan. Yato, itu huruf to bukan dal. Yato, bukan yad, tapi yato. Yato. Nah, oke ulang. Yato. Lam yad. Salah, itu dal. Yato. Yad. Yato. Bukan, itu dal. Yato mithunna. Yato mithunna. Lam yad mithun. Yato. Kayaknya nggak ada deh. Yato. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Hati-hati haknya itu tebal loh. Mithunna bukan mithu, tapi mithunna. Ulang lagi. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Masya Allah, Bu Linda. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Oke, berikutnya Bu Selvi. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ibu Kofi. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Masya Allah. Ibu Rera. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ibu Kopsatun. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Masya Allah. Coba aja atas aja situ aja. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Lam belum pernah yatmithunna disentuh. Insun manusia, qablahum sebelum mereka, wala dan belum juga jan oleh jin. Tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia ataupun jin. Ulang dari ayat 72. Hurum maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaki'ina ala
rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Muttaqiina, mereka bersandar ala rafrafin, pada bantal-bantal, khudri, pakai dha ya, jadi nggak pakai dipantun, bukan khudri tapi khudrin itu adalah hijau, wa abqariyyin, dan permadani-permadani yang hisan, permadani-permadani yang cantik atau indah. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Ayat ini mengungkapkan bahwa penghuni-penghuni surga itu nanti duduk santai di atas bantal-bantal yang hijau, besar-besar dan permadani-permadani yang indah. Indah rupanya dan indah tenunannya, dan di sebelah dalamnya terbuat dari sutra. Itu ingat ya sebelumnya, muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Oke. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Oke. Ini oke, lihat di sini. Muttaqiina. Muttaqiina ini adalah huruf afwan. Ini adalah bacaan matobi'i. Matobi'i. Saya lupa nulis di sini. Oke. Nah, muttaqiina, hamzah di sini sama lam di sini adalah matobi'i 2 harokat. Ya, rafrafin khudriu itu tanwin ketemu dengan kha, ini adalah izhar. Ya, bacanya jelas. Rafrafin khud. Dha di sini ingat tidak boleh pantul sama sekali, jadi khudriu. Kha-nya harus ngorok, khudriu wa abqariyyin. Tanwin ketemu dengan waw itu adalah idgham bil gunnah. Ya. Ditahan 2-3 harokat biar terdengar gunahnya. Ab, ba-nya pantul, ya. Ab. Tanwin ketemu ha lagi itulah izhar. Ya. Hisan, di belakang ada mad arid li sukun 2-6 harokat. Oke, kita coba lagi. Muttaqiina ala rafrafin muttaqiina ala rafrafin khudrin muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan
muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Muttaki'ina, mereka bersandar ala, di atas rafrafin, bantal-bantal yang khudrin. Khudrin itu adalah berwarna hijau. Wa abqariyyin, dan di atas permadani yang hisan, yang bagus, yang indah. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Oke, kita coba dulu ya. Bu Febi. Muttaqi'ina ala rafrafin khudri baqariyin hisan. Nah, panjang pendeknya nih. Rafrafin. Ro-nya pendek semuanya. Rafrafin khudriu. Do-nya nggak boleh jadi khudriu. Khudriu. Cuman nyangkut doang, Bun. Khudriu. Ayo. Muttaqi'ina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Qafnya pendek, sayang. Wa abqariyin. Qafnya cuma satu harokat. Muttaqi'ina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Qafnya cuma satu harokat. Qafnya cuma satu harokat. Abqariyin, bukan abqa, bukan jangan diayun. Abqariyin. Oke, coba lagi. Abqariyin, cepat. Muttaqi'in. Dari pertama. Iya, muttaqi'ina. Muttaqi'ina ala rafrafin hudri wa abqariyin hisan. Qafnya masih panjang. Abqariyin. Abqari gitu. Abqariyin. Abqariyin hisan. Ya, oke. Pendek seperti itu ya. Oke, Bu Husnul. Muttaqi'ina ala rafrafin hudri wa abqariyyin hisan. Nah, hati-hati. Itu pakai H tipis, tenggorokan tengah. Hudriu. Muttaqi'ina ala rafrafin khudri wa abqariyyin. Dalnya, itu bukan dal. Itu do. Khudriu. Khudriu gitu. Khudriu. Nah, jangan di de, jangan ada bukan hudriu. Cuma nempel doang, Bun. Hudriu. Coba. Hudriu. Nah, itu pasti ada de. Jangan pakai de. Hudriu. Nah, itu udah lebih bagus. Coba, jangan pakai de. Hudriu. Udah ulang. Muttaqi'ina. Muttaqi'ina ala rafrafin khudri. Nah, ada de lagi kan? Jangan pakai de. Hudriu. Hudriu wa abqariyyin hisan. Wa'ab, ada ain. Wa'ab. Wa abqariyyin hisan. Hisan. Oke. Bu Alfiah. Muttaqi'ina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Masya Allah. Bu Pipit. Oh, Ibu Pipit lagi ini ya? Mbak Pipit izin, Bu. Oh ya, afwan. Bunda Arka. Muttaqi'ina ala mana sih muttaqi'ina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Berarti waktu muttaqi'i kaf biasa ya, muttaqi'ina, dan itu hamzah biasa. Ulang lagi.
muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Masya Allah. Bu Desi Lustari. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Hati-hati waktu bukan khudriu, tidak ada de-nya, jadi cuman khudriu gitu. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Masya Allah. Bunda Ella. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Hayo. Abqariyyin, kofnya pendek. Abqariyyin hisan, sa-nya yang panjang. Ayo. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa Bukan abqariyyin. khudriu. Nggak ada de di situ. Khudriu. Khudri wa abqariyyin hisan. Wa abqariyyin, cepat. Wa abqariyyin hisan. Koknya jadi ayu. Koknya jadi ayu. Wa abqariyyin. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa Ada de lagi kan? Khudriu. Khudri wa abqariyyin hisan. Wa abqariyyin. Wa abqariyyin hisan. Oke, hisan. Hanya ditipisin aja. Hisan. Afwan, Bu. Iya. Oke, Masya Allah. Berikutnya Bu Fika. Ayo Bu Fika. Bu Fika lagi. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Dan hude ya, nggak ada de ya. Khudriu. Bukan dal. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Oke, Mbak Fitri. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Masya Allah. Ibu Lina. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Hati-hati bukan khude. Khudriu. Cuma nyantel doang. Khudriu. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Wa abqariyyin. Koknya cuma satu harokat. Wa abqariyyin hisan. Insyaallah. Talisda. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Masya Allah. Mbak Nana. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Hati-hati bukan khude, tapi khudriu. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Khudriu. Hati-hati jangan sampai khude. Khudriu. Khudri wa abqariyyin hisan. Masya Allah. Berikutnya Ibu Nurul. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Haknya kurang tipis. Hisan. Diulang lagi, Bu. Ya, terutama di hisan itu, yang hisan. Hisan. Nah, itu bagus. Hisannya seperti itu. Coba ulang lagi sekali lagi. Muttaqiina. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Masya Allah, bagus. Mbak Rizka. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan.
Wa'ab, ainnya kurang di situ. Muttaqiina ala rafrafin mutri wa abqariyin hisan. Bu Helga, Bu Cingbat, Bu Subadriah. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina. Tunggu. Muttaqiina ala furusim. Muttaqiina itu hamzah biasa ya. Ala rafrafin, bukan furushin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muttaqiina ala rafrafil khudri. Alif biasa. Muttaqiina, bukan muttaqiina. Ya. Muttaqiina. Ya. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqarin hisan. Ini kurang tipis. Hisan. Nah, cakep. Bu Linda. Hisan. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Oke. Ya, oke. Sudah. Berikutnya Ibu Selfie. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Masyaallah. Berikutnya Ibu Kofi. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Oke. Ibu Rera. Oh, Ibu Rera lagi tak ada kah? Oke. Toilet, Bu. Oh, ke toilet, sorry. Bu Kopsatun. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Masya Allah. Ibu Desi. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqarin hisan. Hati-hati. Khud, jangan khudriu, tapi khudriu. Wa abqariyin. Coba ulang lagi. Khudriu wa abqariyin. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Qafnya jangan panjang-panjang. Wa abqariyin. Wa abqariyin. Wa abqariyin hisan. Kayaknya kurang tipis. Hisan. Masya Allah. Hisan. Oke. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Oke. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ulang dari ayat 72. Hurum maqsuratun fil khiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyin hisan. Alhamdulillah kita masuk ke ayat terakhir ya. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaraka, maha suci, ismu rabbika, nama Tuhanmu, dzil jalali, yang memiliki
yang memiliki kebesaran, wal ikram, dan kemuliaan. Jalali itu jalil, keagungan atau kebesaran, lebih baik ke keagungan ya, kalau kebesaran lebih masuk ke akbar. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ayat ini mengungkapkan bahwa hanya Allah yang mempunyai kebesaran dan karunia atas segala nikmat yang diberikan. Nikmat yang sangat banyak yang sudah diberikan kepada manusia dan ganjaran yang sangat berharga bagi orang-orang yang mensyukuri nikmatnya itu. Jadi bunda-bunda jangan sedih kalau bunda sekarang sedang diuji, sedang sedih, sedang gundah gulana tak tentu arah. Jangan. Karena ingat lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi maka yang manakah ala'i nikmat-nikmat rabbikuma Tuhan kalian berdua, Tuhannya manusia dan jin, tukadziban yang kalian dustakan. Semua kita sudah diberikan nikmat yang banyak. Kira-kira bunda ini beruntung nggak? Alhamdulillah, bunda-bunda kita semua tuh beruntung. Alhamdulillah beruntung. Tangannya 2. Ini mungkin itu sepele banget ya. Okay. Terus kita bisa bernafas dengan lega. Bisa bernafas dengan lega itu adalah bisa mencium. Kita bisa mencium bau. Jadi kalau ada di keluarga tiba-tiba ada yang kentut, terus bunda nggak usah marah. Alhamdulillah berarti bunda nggak kena COVID karena masih bisa mencium aroma kentut kan. Nah jadi itu coba syukurilah hal-hal yang ada seperti itu. Yang hal-hal sepele yang dulu kita mungkin tidak terlalu bersyukur ya. Kalau dulu kita mencium bau mungkin biasalah, emang harusnya kayak gitu, hidung tuh harus bisa mencium bau. Nah kalau sekarang orang-orang yang COVID mereka tidak bisa mencium bau apapun, bahkan lidahnya tidak bisa merasakan merasakan rasanya makanan itu seperti apa, nggak tahu kan, bener-bener ya itu. Dan makanya tuh kadang-kadang kalau sekarang coba deh bunda, setiap bangun tidur selain baca doa bangun tidur itu, kalau mau biar tambah bersyukurnya adalah coba diciumin lah itu minyak kayu putih atau apalah. Kalau bisa nyium, alhamdulillah bunda masih dilindungi sama Allah, sehat, nggak kena COVID, alhamdulillah. Nah nikmat, cuman penciuman aja itu udah nikmat banget. Cuman tidak bisa nyium aja tuh ternyata sudah jadi indikator bahwa bunda sakit. Kayak gitu. Terus kenapa kita masih bersedih hanya karena aduh aku nggak dapet, seharusnya nih akhir tahun udah bisa punya ini, bisa beli ini, tapi gimana tabungan nggak ngumpul-ngumpul, lagi ada pandemi kayak gini, nggak punya uang, bisnis juga kacau, terus atau suami keluar dari kerjaan atau apa dan apanya, itu enggak, itu tidak tidak ada seberapanya dibandingkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat penciuman, nikmat bisa nafas. Nah bunda kalau bayangkan, saya pernah cerita juga ke bunda, saya pernah lihat ada orang yang dia itu bisa menghirup oksigen. Kalau bernafas itu kan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida ya. Dia bisa menghirup oksigen tapi nggak bisa mengeluarkan karbon dioksida, jadi ngumpul di paru-paru. Jadi harus pakai bantuan ini kan, semacam ventilator gitu. Jadi dia harus hidup seperti itu. Bayangkan, untuk pakai ventilator sehari itu butuh bayar 5 jutaan. Bunda sekarang nafasnya gratis, alhamdulillah gratis, nggak dicas apapun sama Allah. Jadi kalau bunda nggak punya duit dikit-dikit aja, alhamdulillah bunda masih lebih kaya karena ini hidungnya masih berfungsi, nafas masih bisa. Ya ampun, kalau nggak punya uang pun istilahnya nggak masalah, karena kita nggak perlu keluar uang banyak hanya untuk nafas, hanya untuk bisa mencium. Syukuri aja apa yang sudah ada. Seperti saya bilang bahwa insya Allah tidak ada manusia yang tidak diuji ya. Tapi Allah itu hanya menguji terutama untuk umat kesayangannya saja yang akan diberikan rahim untuk dia. Jadi kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih, Rahman, kemaha pengasihan Allah, Maha Rahmannya Allah itu diberikan kepada semua umatnya. Nggak peduli dia soleh, atau nggak pernah sembahyang,
atau kafir itu semua dikasih nikmat semuanya. Tapi Allah cuma kasih rahim itu ke orang-orang tertentu. Orang-orang yang disayang Allah dan insya Allah dia nanti ada kesempatan untuk bisa masuk surga. Nah, kalau Bunda sekarang diuji apapun itu, karena di surah Al-Baqarah ayat 155 bahwa nanti semua orang itu akan orang itu akan diuji. Ya, orang itu akan diuji entah itu dengan kehilangan, kelaparan, atau kemiskinan, ketakutan. Takut apa ya ini? Ada yang diuji ketakutan. Misalnya takut apa? Aduh, aku takut COVID, aku nggak mau COVID, aku nggak mau kena COVID. Kalau kita ketakutan seperti itu, Allah justru akan ujinya dengan COVID itu. Kalau kita takut, aduh aku sayang banget sama suami aku pokoknya ini banget deh, aku nggak bisa hidup tanpa dia. Kita sudah bilang gitu, maka Allah akan uji kita dengan ketakutan itu. Ketakutan, takut kehilangan suami, atau kita punya karena kebetulan punya anaknya susah ya sama itu, terus sayang banget tuh anak itu, ya Allah jangan sampai hilang ini anak aku gini. Pokoknya Allah akan uji dengan anak itu, entah anak itu sakit atau apa. Nah, jadi Allah pasti uji, itu sudah sunatullahnya, sesuatu yang kita takutkan banget. Sesuatu yang kita takutkan. Nah, ujian, setiap manusia akan diuji ya. Ada di surah Al-Mulk ayat 2 ya. Kenapa diuji? Untuk mengetahui siapa yang paling baik, siapa yang paling bisa menghandle ujian itu dengan sebaik-baiknya sikap. Nah, jadi kalau ujian itu ya Bun, segala sesuatu itu sudah ditulis di yaumil akhir, di Lauhul Mahfuz maksud saya. 50.000 tahun sebelum bahkan langit dan bumi ini diciptakan, Allah sudah menulis episode hidup kita, garis hidup kita. Kita nanti nikah sama siapa, kita nanti bermasalah dengan siapa, nanti kita sakit apa, itu sudah ditulis. Nah, karena sudah ditulis, apa tugas kita? Kita tetap ada, kan kita nggak tahu, kalau belum kejadian kita nggak tahu ya, kita tetap aja harus ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar dan doa yang ikhlas, insya Allah itu akan menambah poin amal kebaikan kita, ya. Poin amal kebaikan kita, poin timbangan amal kebaikan kita yang insya Allah bisa kunci surga. Ini kenapa saya mesti ulang-ulang terus materi tentang takdir, karena ini kebetulan masih sering ditanyakan sama santri di kelas manapun ya. Sini juga gitu. Kebetulan banyak yang maksudnya yang punya drama kehidupan ya. Kalau yang sekarang nih kebetulan darullahnya di beberapa kelas saya itu lagi benar-benar lagi pada ganti-gantian kena COVID. Kalau kayak gitu gimana? Nah gitu. Nah itu dia, saya bilang lagi itu sudah ditulis. Insya Allah ini butuh kesabaran aja. Gimana caranya? Jadi nggak boleh merutuki nasib. Ini pasti gara-gara ini enggak. Yang penting kita udah usaha, udah ikhtiar. Terus jangan sampai Bunda bilang gini, kalau udah ditulis mah ngapain kita ikhtiar? Ya udahlah kita keluar nggak pakai masker. Ya udahlah kita asik nongkrong-nongkrong, nggak boleh kayak gitu juga. Jadinya malah nanti jadi dosa. Jadi malah jadi dosa. Jadi tidak ada ikhtiar. Padahal ingat, waja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Nah, wa kulu min rizqi. Nah, ini sebetulnya konsep tentang rizki sih. Wa kulu min rizqi, sebelum kata wa kulu makan dari rizki, min rizki, rizkinya tuh udah ditulis sama Allah. Makan rizki yang sudah ditulis sama Allah. Tapi sebelum makan dia harus famshu fi manakibi, harus usaha dulu. Nggak boleh kita langsung udahlah udah tahu rezekinya ini bakal udah ditulis, nggak usah usaha. Nggak boleh, malah jadinya dosa. Terus kalau misalnya udah tahu kita bakalan ya kalau sakit COVID udah ditulis, ngapain lah kita seproteksi pakai protokol gitu, saya nggak boleh juga, nanti jadi dosa jadinya. Tetap kita harus jaga. Kalau seandainya kita tetap kena, qadarullahnya kena, insya Allah itu terbaik. Tapi ikhtiar Bunda yang ikhlas dan doa Bunda yang ikhlas untuk terhindar dari COVID, insya Allah itu tetap didapat ganjaran dari Allah. Ya,
Bunda. Jadi kita harus agak lama nih kita untuk offline-nya. Jadi nggak apa-apa. Nanti saatnya suatu hari nanti kita bisa offline, mungkin tetap ada kajian online-nya ya, atau nanti offline-nya tetap streaming. Soalnya ternyata sekarang santrinya nggak cuma dari Sukabakti, ada dari beberapa penjuru daerah ya. Insyaallah. Oke, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Saya share dulu. Tabaraka, ba-nya 2 harokat matabi'i ya. Dzil jalali alif lam qamariyah, jalali lamnya ini 2 harokat matabi'i, wal ikram alif lam qamariyah ya. Ra-nya 2 harokat, ro-nya 2 harokat, ro-nya 2 harokat tapi ketemu sama huruf hiduf mim tapi diwakafkan. Jadi dia arid li sukun, dibaca 2 sampai 6 harokat. Insyaallah gampang banget, kita udah pernah diulang ya ini ya. Di ayat 27. Tapi itu zul, kalau ini zil. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Kaf sukun punya sifat syiddah. Tertahannya suara yang ditahan suara dari hamasnya dia. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Oke, kita coba yuk ya. Ibu Febi. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ulang lagi, zil, bukan zul. Zil. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Masya Allah. Berikutnya Ibu Husnul. Ibu Husnul tidak ada kah? Oke, nggak ada. Ibu Alfiyah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ibu Andi. Pipit. Maksudnya Ibu Pipit. Ibu Pipit nggak ada juga, sorry. Ibu Arka, Bunda Arka. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ibu Desi Yustari. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ibu Ella. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Ibu Fika. Ibu Fika? Oh, lagi nggak ada ya? Oke. Mbak Fitri. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Mbak Lina. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Selisda. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Mbak Nana. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Mbak Nurul. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram.
Mbak Rizka. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Mbak Ulfa. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Bu Subadriah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Mbak Linda, Bu Linda. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Bu Selfie. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Al-Muluk. Bu Kofi. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Mbak Rera. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Bukop satu ada nggak? Belum, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Masya Allah. Berikutnya Mbak Desi Sari. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Masya Allah. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaraka. Masuki. Ismu. Nama Tuhanmu. Ismu rabbika Tuhanmu. Dzil jalali yang memiliki keagungan. Dan wal ikram. Dan kemuliaan. Oke, kita ulang dari hurun. Hurum maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan fabi ayyi kok jadi fabi ayyi lagi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu pemilik keagungan dan kemuliaan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 78 ayat. Nah, semangat insyaallah. Nah, ini untuk bunda-bunda yang baru bergabung tadi ada Ibu Farida Hanum dan Ibu Sugianti, kira-kira seperti itu nanti ya caranya. Tapi saya sudah memberikan tools untuk memudahkan dalam proses penghafalan. Jadi insya Allah dimudahkan ya. Saya tutup dulu deh kalau mau ngobrol nanti. Marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.